dari pasangan Prabowo Gibran simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut. Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kami berdua di obrolan milenial kali ini bersama saya orang lembur dan Bung Herudin di ujung negeri antah berantah ya. Nah, bersama Bung Herudin ini kita coba bahas tentang tambang ilegal. Yang katanya sih kalau pemimpin muda itu waktu debat di KPU itu pernah bilang, kalau ada tambang ilegal itu cabut izinnya. Nah, kira-kira nih tambang ilegal ini bisa cabut gak izinnya? Kira-kira nih menurut Bung Hairudin ya. Nah, kita coba bacain dulu beritanya dari CNBC CNBCindonesia.com ya. Kronologi penggerbekan tambang emas ilegal WNA Cina di Kalimantan. Kok tambang emas ilegal ini kok nggak ketahuan terus ya? Kok bisa gitu? Orang menambang terus ya nggak mungkin kan emasnya untuk dikumpulin di sini, pasti bawa kabur. Nah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM bersama dengan Korwas PPNS, sebentar suaranya udah masuk. Nah, bersama dengan Korwas PPNS Baris Krim Polri membeberkan penambangan emas ilegal yang terdapat di beberapa wilayah Ketapang, Kalimantan Barat ya. Direktur Teknik dan Lingkungan Direktoran Jenderal Mineral dan Batubara Mineral Dirjen Minerba Kementerian SDM Sunindyo Suryo Herdadi mengungkapkan bahwa ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Waduh. Nah, keluar lagi. Siap, tes. Nah, ada sabotase dikit Bung Haidin ya. Nah, Direktur Teknik. Direktur Teknik dan Lingkungan Suryatana. Ditemukan adanya aktivitas tanpa izin yang terjadi di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tersangka inisial YH yang bersangkutan merupakan warga negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Jelasnya dalam konferensi pers ya. Sunindyo mengungkapkan modus yang digunakan oleh pelaku nih modusnya nih ya untuk melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Waduh, ngeri. Hasil kejahatan tersebut ya dilakukan pemurnian dan kemudian dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore biji atau bullion emas. Waduh, ngeri ya. Dengan temuan penambangan ilegal tersebut, Sunindyo mengungkapkan bahwa tersangka dinyatakan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar. Ancaman kurungan 5 tahun, denda 100 miliar. Kalau dia dapat tambang emasnya udah 1 triliun, 100 miliar mah kecil gitu kan. Nah, dan perkara ini juga sedang dikembangkan menjadi perkara pidana dalam undang-undang selain undang-undang minerba ya. Oke, tidak adanya itu ditemukan pula alat berat seperti loader dan dump truck listrik ya. Nah, setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten, ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648 meter dengan volume 4.467,2 meter kubik. Luar biasa. Kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal ini masih dalam perhitungan. Ya, nanti dihitung-hitung ya bayar berapa gitu ya. Aduh, memang kalau susah, tapi kita coba apresiasi ya. Karena bisa ditangkap. Nah, Bung Herudin, kok bisa sih bisa kecolongan sampai kayak gini? Itu kira-kira yang salah adalah peraturan izinnya atau perkataan anak dinasti atau yang salah si rezim ijazah palsu nih? Gimana, Bung Herudin? Yang salah ya salah semua. Ya kalau kita mau jujur ya memang sistem yang diterapkan hari ini adalah sistem yang salah. Ya, di mana kemudian dalam sistem kapitalisme ya kita bicara sistemnya secara global itu aturan kepemilikan itu menjadi rancu ya, jadi rancu. Ya kalau dalam sistem sosialisme semua yang ada di sebuah negara itu milik negara ya. Jadi rakyat tidak punya hak individu ya. Nah, kalau di sosialis di kapitalis ya itu semua orang bisa menguasai apa saja asal dia punya modal. Ya, jadi tidak ada aturan rinci kepemilikan. Ya sebenarnya
tapi ya selama sistem kapitalisme itu masih bercokol, masih dipakai di negeri ini, ya akan timbul masalah terus. Ya karena tadi tidak jelas kepemilikannya. Ya, kepemilikan itu tidak diatur dengan jelas. Berbeda dengan Islam. Islam itu jelas mengatur tentang kepemilikan itu jelas ya, bahwa kepemilikan itu ada 3. Yang pertama itu kepemilikan individu, ya, milkiyah fardiyah. Yang kedua adalah ke umum dan kepemilikan negara. Ya, kalau kepemilikan umum itu adalah masyarakat semua boleh mengambil, boleh kemudian memanfaatkannya. Ya cuma karena kemudian kalau masyarakat banyak itu memanfaatkan bisa menimbulkan kerusakan, makanya pengelolaannya harus dikelola oleh negara. Dalam hal ini adalah tambang-tambang. Ya ada hadisnya, ya ada hadis ya, tentang tambang ini, yakni hadis yang melibatkan Abjad bin Hamal. Ya, jadi suatu ketika sahabat Abjad bin Hamal ini meminta satu tambang garam di wilayah Yaman atau mana itu kepada Rasulullah. Ya, Kisahnya ya, kisahnya ya, iya kisahnya. Jadi meminta tambang garam kepada Rasulullah dan Rasulullah kasih. Ya, Rasulullah tuh ini tahunya itu tambang garam kecil ya, tambang garam yang skala kecil yang kemudian diberikan kepada Abjad bin Hamal. Kemudian setelah itu Rasulullah kok ngasih kan? Sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tahu tambang garam yang engkau berikan kepada Abjad bin Hamal? Nah, itu seperti air yang mengalir. Betul, Artinya tambang garam yang besar, yang depositnya luar biasa besar, yang kemudian itu bisa untuk bermanfaat bagi masyarakat. Ya, setelah Rasulullah tahu itu deposit dari tambang garam yang diberikan itu seperti air yang mengalir, artinya depositnya besar, Rasulullah cabut kembali. Ya, jadi seandainya sudah dikasih, dicabut ya untuk dikelola oleh negara atau oleh petugas ya, apa ya, oleh negara lah ya, dikelola negara untuk kepentingan masyarakat. Ya, jadi tadi tambang ya, semua tambang emas yang punya deposit besar itu harusnya dikelola oleh negara ya. Cuma hari ini dalam sistem kapitalisme ya, semuanya bisa menguasai dengan izin yang pastinya berbayar. Nah, itu masalahnya. Masalah di situ ya tadi, karena yang mengelola tambang-tambang ini yang punya izin juga bukan negara, tapi orang yang kemudian mendapatkan izin dari negara. Di situ permasalahannya. Akhirnya karena yang mengelola tambang-tambang di Indonesia itu ya kebanyakan swasta kan. Ya itu menjadi masalah ya, karena bukan negara yang mengelola ya. Jadi satu, dari sistemnya juga harus baik, benar. Yang kedua juga orang-orangnya. Ya, itu kan hari ini juga orang-orang yang kemudian menjalankan amanah ya. Di pemerintahan juga tidak amanah. Jadi Iya, klop lah hari ini ya. Ya kemudian dari sistem yang buruk ditambah orang-orang yang buruk ya klop, akhirnya timbullah kerusakan. Ya kan hari ini kan modusnya kan ya hampir serupa dengan PT Timah itu kan ya. Jadi menambangnya di wilayah yang legal, artinya sudah mendapatkan izin ya. Yang seharusnya tadi satu tambang itu sudah selesai, sudah digali tadinya, sudah selesai, harusnya dilakukan perawatan, malah digali lagi oleh pihak pendapat punya izin ya. Berarti kan memang yang bermain itu juga pihak yang punya izin tambang itu. Betul, yang kemudian itu dia. Disogok oleh orang yang kemudian melakukan aktivitas tambang ilegal, yang seharusnya itu lubang tambang itu selesai, tidak digali lagi, itu tambah digali lagi sampai 1.160-an meter, artinya 1 kilometer lebih ke dalam ya, luar biasa. Sampai volumenya bertambah berapa meter kubik itu. Jadi sebenarnya memang potensi tambang emas itu di Indonesia itu begitu besar. Artinya lubang tambang yang seharusnya itu diperbaiki, artinya sudah tidak boleh tambang lagi, di dalam masuk lagi ternyata masih banyak lagi. Jadi kan memang potensinya luar biasa. Deposit dari tambang, kebanyakan tambang Indonesia berarti luar biasa. Yang seharusnya semuanya dikelola negara. Ya. Tapi kan itu juga berarti dikasih izinnya ke pihak swasta, yang kemudian oleh pihak swasta dimanfaatkan lagi ya kepada orang-orang yang licik dan jahat ini. Ya, jadi memang klop lah. Komplit sudah. Ya. Tapi kan kalau dalam sistem Islam enggak. Jadi semua tambang apa saja itu harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Makanya sebenarnya kalau hari ini ya Indonesia ya
APBN-nya 86 sampai 87% itu pajak, ya wajar jika kemudian utang terus menerus ditumpuk ya, apalagi dengan adanya undang-undang yang mengizinkan defisit anggaran sebesar 5% yang kemudian bisa ditutup dengan utang. Itu kan luar biasa. Ya selama kemudian anggaran itu ada defisit, pasti akan ngutang terus. Nah, itu Ya dia karena betul. diizinkan defisit. Ya, padahal potensi tambang kita, negeri kita ya, yang sudah dikaruniai tambang itu kan dari Allah ya. Artinya kekayaan alam itu luar biasa. Ya, jadi sebenarnya kalau tambang itu dikelola dengan baik, sebenarnya APBN kita itu surplus ya, dari misalkan tambang emas dan minyak bumi saja. Ya mungkin kalau minyak bumi cukup sebenarnya, karena kan Pertamina itu hanya menguasai kurang lebih 20%, 16-20% tambang minyak yang ada di Indonesia. Nah, itu pun kemudian dari Pertamina hanya mampu mengumpulkan 1 juta barel per hari. Sedangkan kebutuhan BBM kita 1,5 sampai 1,7 juta barel per hari. Artinya 500.000 sampai 700.000 itu harus impor. Ya, itu karena Pertamina hanya menguasai 20% tambang. Coba kalau Pertamina menguasai 100% tambang minyak di Indonesia, nggak usah impor-impor lagi, nggak usah beli-beli lagi BBM yang minyak yang ngebornya di Indonesia tapi oleh perusahaan asing dibeli oleh Pertamina. Itu kan luar biasa kacaunya. Ya, makanya kemudian harga minyak kita mahal. Ya karena impornya itu, biaya impornya itu, walaupun tadi proses dari minyak mentah menjadi BBM itu apa sebenarnya, ya perhitungannya nggak jujur juga ya, karena Pertamina itu juga sudah mengambil untung yang luar biasa itu. Tapi memang kalau banyaknya kemudian impor ya memang dipengaruhi oleh kurs dolar terhadap rupiah juga kan, dan harga minyak dunia. Ya memang tadi karena Pertamina sendiri tidak menguasai 100% tambang-tambang minyak yang ada di Indonesia. Ya wajar ya. Kemudian tambang emas yang di Ketapang Kalimantan Barat ini, apakah kemudian izin itu yang punya itu PT Antam atau bukan? Itu kan jadi masalah. Jadi karena dengan sistem kapitalisme ini, negara bisa memberikan izin itu kepada pihak swasta, baik swasta asing maupun swasta dalam negeri. Hanya kan jadinya tadi ya, dari situ sudah yang pasti menikmati hasil tambang itu ya bukan negara, bukan kemudian rakyat, tapi pihak swasta yang kemudian harus menyetor izin tambangnya sampai kemudian pajak dan lain sebagainya, yang pastinya lebih sedikit ya. Luar biasa. Jadi intinya selama sistemnya hari ini masih sistem yang bobrok, sistem yang salah, ya ditambah orang-orangnya yang juga serakah, ya pasti akan timbul kerusakan terus-menerus. Jadi intinya itu, ya. Jadi sebenarnya tadi dari tambang emas dan minyak bumi saja sebenarnya kalau kemudian dikelola oleh negara dengan sebaik-baiknya, benar-benar dimiliki oleh negara, itu APBN kita sudah surplus ya, tidak kemudian perlu utang lagi. Artinya luar biasa. Ditambah ya kita tahulah ya bagaimana batu bara yang menimbulkan kerusakan yang luar biasa itu dikuasai oleh konglomerat ya, bahkan karena kenaikan tambang batu bara ya, Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia kalau nggak salah, 7 apa 5 di Asia itu 7. Jadi luar biasa. Betul. Ya, karena tadi tambang itu bukan dikuasai oleh negara, tapi dikuasai oleh swasta. Ya kadang swastanya itu bisa swasta dalam negeri atau swasta asing dan asing. Ya itu kan. Jadi solusinya sebenarnya negara itu mampu nggak sih kelola tambang, Bu Hairin? Ya pastinya mampu lah. Tapi kenapa nggak dia aja ngelola gitu loh? Ya itu masalahnya, ya aneh ya. Ya kan karena tadi orang-orang yang harusnya amanah di pemerintahan yang harusnya memberikan ya itu tambang untuk dikelola untuk BUMN, masalah diserahkan ke asingnya mungkin karena tadi pihak asing itu pihak swasta itu memberikan
suapan yang luar biasa kali, memberikan sogok yang luar biasa kali ya. Jadi akhirnya diberikan ke pihak swasta. Ya seharusnya kan ya tadi di pihak Pertamina juga banyak orang-orang yang serakah yang kemudian tidak amanah juga sih ya. Ya jadi kalau sebenarnya ya intinya hari ini kenapa terjadi kerusakan ya karena tadi sistemnya yang rusak ditambah orang-orang yang rusak. Jadi klop itu. Jadi kerusakannya luar biasa. Komplit Ya, lah, komplit. komplit. Ya ini Baik, tadi karena tidak didasarkan oleh keimanan kan ya. Ya kita baik. bicara apa saja kita bisa sebagai seorang muslim ya karena memang dalam Islam itu ya tadi yang namanya apa namanya tambang apa saja ya itu memang seharusnya dikelola oleh negara ya karena itu merupakan kepemilikan umum yang seharusnya tadinya semua rakyat boleh mengambil ya tapi kan kalau kemudian rakyat mengambil sporadis ya semuanya bisa terjadi kerusakan makanya harus dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk apa pendidikan gratis rumah sakit apa kesehatan gratis atau bahkan dalam bentuk tadi apa langsung pemberian negara kepada masyarakat ya karena dari hasil tambang itu sudah luar biasa APBN sendiri sudah surplus sudah tidak harus ngutang lagi itu baru pertambangan emas dan minyak bumi loh belum tambang-tambang yang lain belum hasil laut yang potensinya luar biasa ya belum intinya seharusnya ya tadi dengan kekayaan alam yang begitu melimpah seharusnya masyarakat itu sejahtera ya hitungannya siapa namanya Abraham Samad Pak Abraham Samad juga mengatakan ya seharusnya kalau tambang itu dikelola dengan baik bisa sampai kuliah S3 gratis ya apa S3 gratis ya nggak ada UKT tuh yang sampai tiap tahun naik sampai 52 juta per semester kan gila tuh ya jadi itulah ya intinya ya karena sistemnya seperti ini ditambah orang-orang yang tidak amanah dan serakah ya terjadilah kerusakan yang luar biasa ya yang seharusnya apa namanya tambang itu mensejahterakan ya menjadi bencana ya kekayaan alam itu menjadi bencana ya tadi karena di sistem yang salah dan di tangan orang-orang yang salah Betul. Karena di sistem yang salah dan orang-orang yang salah dan juga kepemimpinannya juga udah jelas salah gitu. Di sini ada komen malam-malam nih kadang-kadang kocak juga ya kalau yang komen Profesor Dr. Andes Isra TKSD. Banyak baca buku lagi Mas, buset. Dia jelasin banyak baca buku lagi. Oke lah, Bung Haridin ya, karena mungkin sudah malam jadi penonton juga agak agak ribet mungkin untuk nontonin seperti ini. Tapi coba kita beri pencerahan, memang sedikit pencerahan dari ya itulah begitulah sistem ketika dikelola dengan orang-orang atau tidak sesuai dengan syariat Islam ya, tidak sesuai dengan syariat gitu. Ya, berarti manusia dengan seenaknya ngatur ngatur kehidupan ini ya tentunya dengan kesesuaian kehendak dia atau isi perut dia dan masing-masing isi perut juga berbeda-beda dan masing-masing isi pikiran juga berbeda-beda. Tapi intinya tidak ada batasan syariat untuk mereka merampas kekayaan alam negeri ini dan tidak ada batasan untuk seberapa banyak dia mengambil. Bahkan itu hak-hak rakyat yang seharusnya diberikan oleh rakyat, digunakan semakmur-makmurnya untuk kesejahteraan rakyat. Konon kabarnya ada anak sekolah itu yang sampai naik jembatan itu loh, bergantungan ya untuk menyeberang sungai. Tadi mana itu saya pernah lihat videonya. Tapi banyaklah, seharusnya pemerintah paham itu untuk membangun jalan, membangun jembatan ya untuk kebutuhan masyarakat banyak. Tapi ya konon ya seperti Bung Herudin sampaikan, ya ini tidak dikelola dengan sistem yang benar. Tapi nanti kita coba jelaskan ya, kita coba jelaskan bertahap bagaimana mengolah sistem yang benar itu dan bagaimana mewujudkannya dalam sistem pemerintahan yang benar gitu. Tentunya dengan bahasan lebih panjang dengan tokoh-tokoh yang lebih panjang. Baik Bung Haridin ya. Sekian dari kita berdua dari Ujung Negeri Anta Berantah, bersama saya bersama saya Orang Lembur dan Bung Hairudin dari Ujung Negeri Anta Berantah yang konon kabarnya rezimnya ijazah palsu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.